Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi. Dan sekarang saya masih di DAC nih. Nah kebetulan di samping mobil Starco warna putih. Nah kemarin banyak pertanyaan ya dari teman-teman tentang pemakaian power steering untuk mobil Starco atau mobil Starlet kapsul yang memang belum power steering bawaannya. Apakah itu membebani mesin atau seperti apa? Oke, nanti kita simak ya videonya. Oke, mobil ini Toyota Starlet kotak. Nah, kebetulan kode mesinnya 2E. Jadi dia ini 1300. Bawaan aslinya dari pabrik memang tidak ada power steering. Jadi si pemilik ingin upgrade sistem kemudi biar lebih nyaman menggunakan power steering ya. Jadi yang kita pakai adalah power steering bawaan punyanya Starlet kapsul atau Starlet di luar negeri sana, ex Jepang. Oke. Jadi yang dirubah nanti adalah rack steer di bawah itu. Nah, terus ada penambahan tabung ini penampung minyak. Power steering, terus ada pompa. Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan teman-teman nih. Banyak yang nanya, apa dengan power steering dengan adanya pompa ini menambah beban kerja mesin? Oke, kita tanya Mas Maman. Oke, biar lebih jelasnya kita tanya Mas Mamang aja ya. Oke, Assalamualaikum Mas. Waduh, udah kabur aja. Waalaikumsalam. Dia namanya kerja. Gimana? Mas, ini kebetulan pas depan kita ini ada rack steering nih ya. Oke. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman, apa memang benar penggunaan atau upgrade power steering itu membebani mesin? Nah, gimana nih Mas? Membebani mesin power steering ya itu udah pasti. Membebani tapi tidak terbebani ya? Gimana? Membebani itu udah pasti. Karena kan dia harus memompa Memutar ya? memutarkan pompa Fluida. power steering ya, fluida itu kan. Cuman kita harus kembali ke basic prinsip dia Mas. Power steering itu kan membebani mesin ketika dibelokin. Oke. Namanya kalau dibelokin di sini nih Mas Ardi. Ya. Jadi kalau ini rack steering. Rack steering Mas. Dia ini sebenarnya kalau lurus Mas Ardi, dia ini kesini aja terus sirkulasi dari in out di sini aja nih, nggak kemana-mana. Dia nggak ke sini Mas. Nggak ke situ ya. Nggak ke sini. Nah di dalam ini kan ada valve-nya, ada katupnya atau ada klepnya, ya kan. Nah di situ pompa itu ya running biasa aja, nggak ada beban. Makanya Mas Hadi bisa lihat kan kalau dipegang selangnya itu biasa aja gitu kan. Tapi begitu Mas Hadi belokin ya kan, si selang itu langsung menegang kan. Menegang. Nah, ada tekanan ya. Karena dia dipaksa buat si mendorong. fluida itu kan mendorong piston yang ada di sini nih, silnya. Piston. Kanan kiri. Nah, itu. Makanya dia membebani itu pasti situ. Nah, selebihnya kalau lurus ya dia udah enggak. Gini, saya kasih analogi teman-teman. Teman-teman sebelumnya nggak ada AC. Iya. Ya kan? Terus teman-teman pasang AC. Iya. Ya kan? Teman-teman pasang AC dan nggak pasang AC, sebelumnya nggak ada AC, setelah itu pasang, itu sama aja. Selama AC-nya nggak di-onin. Oh gitu ya. Teman-teman kalau AC-nya di-onin, RPM-nya kan harus naik kan? Betul. Karena buat kompensasi. Iya. Nah, begitu juga prinsipnya power steering. Oke. Makanya aslinya power steering itu yang kalau basicnya aslinya yang basicnya sudah power steering. Ya, kayak begitu belok kan ada idle-up-nya Mas. Iya. Ya kan? Itu menandakan karena dia ada beban tambahan supaya berkendara kita itu tetap nyaman, steeringnya nyaman. Itu ada idle up. Itu ada buat ngentengin. Tapi karena basicnya belum power steering, terus kita pasangin idle up itu nggak dipasang, nggak terlalu bermasalah. Gitu.
Nah, dan yang lebih penting lagi itu begini teman-teman, analoginya. Kita sering ngasih analogi karena kalau kita jelasin secara teknis kayaknya agak-agak terlalu susah ya kan. Jadi logikanya itu kalau ada penambahan beban yang lumayan, ya kan, gandolin tenaga mesin nih ya, otomatis kan bensin lebih boros. Betul. Pasti kan mas? Iya. Nah, kita pengalaman yang sudah selama ini teman-teman, sebelum dan setelah pasang power steering, nggak ada orang keluhan tenaganya kok jadi lebih berat ya. Nggak ada itu. Nggak ada ya. Terus nggak ada juga kok lebih boros sih ya. Nggak ada. Beda kalau AC. Anggaplah AC-nya sebelumnya nggak pernah jalan nih, dibenerin terus pasang AC, kok jadi lebih boros? Ya udah pasti. Itu karena apa? AC mau lurus mau enggak kan tetap dipakai sesuai temperatur yang yang ada di ruang kabin kan. Tapi kalau power steering dia apa cuman saat belok-belok patah aja, selebihnya itu tadi. Ya kan kita bisa lihat kan di mobil-mobil yang tahun muda ya, tahun 95 itu kan basicnya udah pakai power steering. Betul. Nah terus konsumsi bahan bakar juga nggak beda jauh sama yang tahun tua ya. Sama aja nggak menambah boros gitu ya atunya ya. Sebenarnya ini udah bagus, power steering yang hidrolik itu mas, itu sebenarnya secara durability itu bagus, kuat. Iya. Tadi bisa lihat lah, kayak mobil-mobil sekarang pun nggak semua mobil sekarang itu berbasis EPS ya. Iya. Ya kita kan juga harus ya truk. Iya. Ya terus Pajero, Fortuner, Innova itu nggak bakal pakai EPS mas. Karena apa? Nggak kuat memang. Basicnya EPS itu nggak kuat. Cuman secara pabrikan simple. Iya. Karena nggak perlu lagi tambahan pompa. Nah, EPS itu mas. Kalau kita kan sering juga bongkarin mobil-mobil basicnya EPS ya, kayak Avanza, terus Honda, dan juga beberapa mobil Mitsubishi sama ya kayak Yaris gitu ya. Itu penyakit ya mas. Yang bikin suaranya rame itu persis yang dialamin yang manual di Starlet. Oh, apa tuh mas jadinya mas? Satu, pusing di sini. Oh, kedua, rek di sini. Reknya ya. Nah, kalau mobil sekarang itu sini agak dari sekarang kalau kadang worm gearnya itu materialnya ada yang kayak plastik teflon gitu. Teflon ya, bukan. Jadi ada sepeleng gitu. Nah, kalau yang power steering kayak gini nih mas, bedanya ya. Ini kan selain oli bertekanan, oli ini kan lumasi terus kan. Iya betul. Jadi nggak ada ceritanya keausan gitu loh. Nggak ada. Dan di sini tuh nggak ada apa namanya oblak terus bikin bunyi nggak. Penyakitnya power steering itu ya rembes. Rembes itu karena sealnya ya. Karena sealnya rusak. Cuman kalau sealnya rusak, kalau belum parah ya mas, artinya kita buka asnya masih mulus, itu dibongkar, ganti sealnya lagi. Jangan maksain buat diservis, percuma ya. Percuma mas. Jadi mungkin juga maintenance-nya juga biar teman-teman tahu itu berapa lama nih mas harus ganti minyaknya power steering atau gimana supaya menjaga jangan bocor ya kan, karena mungkin karena kekentalannya udah terlalu encer jadi dia merembes gitu mas. Oh sebenarnya enggak juga sih. Ini lebih ke kebersihan aja. Asalnya mau ganti oli power steering itu kan cuman butuh sekitar 1 liter ya. Iya. Tahun sekali itu udah bagus banget sih. Dan spek olinya juga nggak minta oli-oli khusus, nggak ada. Yang penting oli power steering aja yang murah-murah yang harga 80.000 atau 60.000. Nah teman-teman juga harus ini ya mas ya, pemasangan boot ini harus rajin ya. Nah ini buat teman-teman juga nih, kalaupun sudah power steering, ini kan sering keluar masuk ya. Walaupun di dalamnya ini ada apa namanya? Seal lagi ya. Seal debu mas. Kan di dalamnya ada seal debu, ada seal buat kompresi ya, seal olinya. Nah, cuman jangan sampai lama-lama akhirnya gores keluar masuk akhirnya jadi rusak. Jadi begini juga perlu ganti ya, di refresh ya, jangan sampai sobek ya. Ya sobek segera ganti aja kan harganya murah. Sama lah kalau kayak kita Civic join mas, kalau udah sobek kan air masuk, pasir masuk, akhirnya kan jadi merusak. Itu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada tuh istilahnya. Nggak ada sih, kalau menurut saya sih nggak ada. Udah bagus kok, desain punya Starlet itu udah bagus sebenarnya. Teman-teman kalau crack kayak gini ya, anggaplah masih manual gitu ya. Terus ini oblak, ini kan dikencengin mas, ini dikencengin setel lagi. Oh iya. Ya cuman kan akhirnya jadi keras, biar nggak oblak.
Kecuali memang reknya memang masih bener-bener seger, sehat gitu ya. Ya. Jadi nggak perlu terlalu dipres, dia masih enteng. Jadi kalau yang manual itu gigi ketemu gigi teman-teman. Jadi makanya dia itu berasa ya. Satu, tidak nyaman tuh sangat berasa sekali, apalagi saat melewati Ini jalan-jalan yang ya. kasar ya. Kalau ini kan ada peredamnya, Ada olinya, ada olinya. ada pelumas kan dia. Jadi gigi ketemu gigi tapi ada pelumas Ada ya. pelumasnya. Sehingga lebih nyaman dikendarai, lebih enteng. Nah, buat apa sih kita nambah sedikit tapi lebih nyaman ya kan? Gitu aja teman-teman. Semoga ada manfaat. Makasih nih Mas. Sama-sama Mas Heri. Nah, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi